baik. Jadi ibu-ibu mulai sekarang ketika uang ibu itu tidak cukup, uang PKH tidak cukup, maka ibu membuka usaha ya. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu semuanya. Di sini apakah ada yang sudah punya usaha? Ayo ibu-ibu, mungkin ketua kelompok mau menjawab. Ya, ketua kelompok sudah punya usaha? Atau ibu-ibu punya usaha tapi sudah berhenti, bangkrut atau bagaimana? Ya ya, ibu usaha apa bu? Cendol. Oke, ibu Ita ini punya usaha apa? Cendol. Ibu Ita usaha cendol ini keliling apa di rumah bu? Oh keliling. Setiap hari ibu Ita itu mendapatkan berapa dari keuntungan cendol? 100. Oh 75 ke 100 ribu. Oke. Apa? Oh dulu. Jadi sekarang sudah berhenti. Oke. Ibu Ita sampean itu buka usaha cendol apa karena memang ada keinginan buka usaha cendol sendiri atau memang turunan dari orang tua? Oh, ya, terus? Oh, begitu. Jadi ibu awalnya dari luar kota, kemudian kebingungan tidak menemukan usaha di sini. Oke. Awalnya ibu apa yang ibu rasakan ketika ingin memulai usaha? Ya. Jadi ada dorongan kuat untuk berusaha karena ditekan kondisi. Oke. Ada yang lain? Apa? Oke, jual pulsa ini yang menarik. Ibu siapa? Ibu Sari ya. Ibu Sari ini jualan pulsa. Ibu Sari jualan pulsa itu ada konternya apa hanya di rumahan saja? Oh, di rumahan saja. Ya, terus apa sebenarnya yang mendorong Ibu Sari itu untuk berusaha? Untuk berjual pulsa barusan. Ya. Oh, terus? Oke. Jadi karena banyaknya permintaan, banyak yang kebingungan mencari pulsa, akhirnya Ibu Sari ya. Apa yang Ibu Sari lakukan sebelum Ibu Sari benar-benar tekad untuk memulai usaha pulsa ini? Ya. Oke, terus? Oh, jadi awalnya iseng-iseng saja, kemudian diseriusin gitu, Bu. Sekarang masih berjalan, Bu. Oke. Hitungan Ibu Sari ketika menjual pulsa itu apa? Hitungan mingguan, hitungan hari, atau bulanan? Walah. Ya nggak apa-apa Ibu. Jadi hitungan Ibu itu ketika anggap polakan pertama ya kadang berapa hari, paling cepat berapa hari Bu? 5 hari sudah habis. Oke, wah luar biasa ini Bu. Berarti konsumsi pulsanya di desa ini luar biasa ya Bu. Ya, baik. Begini ibu-ibu semuanya, sekecil apapun usaha tetap memerlukan perencanaan Ibu. Baik itu usaha yang modalnya gede, yang modalnya besar, ataupun yang modalnya sedikit, tetap semua harus menggunakan perencanaan yang matang sehingga mendapatkan keuntungan yang besar ibu-ibu. Keuntungan besar itu bukan diukur dari berapa besar mendapatkan keuntungan, tapi berapa besar keuntungan diperoleh dari modal awal itu Ibu. Nah, misalnya Ibu seperti Ibu Sari barusan, Ibu menjual pulsa dengan modal 100.000. Berapa keuntungan yang didapat dari pulsa 100.000 itu? Maka itulah yang disebut dengan keuntungan. Misalnya Ibu modalnya 100.000, ya jangan mengharap Ibu mendapatkan hasil 1 juta itu ibu-ibu ya. Jadi apa? Setiap usaha sekecil apapun usaha tetap harus direncanakan dengan baik, dengan matang, dengan keluarga, kalau perlu dengan anak-anaknya. Setelah benar-benar siap semuanya, bagaimana cara pemasarannya, begitu ibu-ibu. Coba sekarang ibu-ibu di desa Tonduk ini, kira-kira menurut ibu-ibu sekalian ini apa yang bisa dijual? Ayo ibu, ayo. Kok ibu tak terus tak kelompok?
jadi ibu-ibu merasa apa yang ada di tondok ini tidak ada yang bisa dijual, tidak ada yang bisa berusaha. Ya, ikan satu. Ya, tulis ya Bu. Ikan. Ayo, ada lagi? Ayo. Karena begini ibu-ibu, ketika ibu-ibu itu ingin memulai usaha, maka ibu itu harus tahu dulu di lingkungan sekitar ini apa kira-kira yang bisa dibuat usaha. Kenapa ibu? Karena agar ibu itu tidak kebingungan nanti. Sekarang ibu-ibu itu lihat keluar, di luar ini ada apa saja. Ayo, baik dari itu ada ya laut pasti ada ibu, laut ya, karena sudah masuk ikan. Dari laut ini apa hanya ikan yang bisa dibuat usaha ibu-ibu? Rumput laut, bagus. Rumput laut. Terus ada lagi, dilihat di lingkungan kita ini ibu-ibu, di lingkungan ibu-ibu sekarang di satu tondok ini, apa hanya ikan, apa hanya ada laut? Ayo. Nah, pohon kelapa ini ya, pohon kelapa. Dari pohon kelapa ini apa yang bisa dibuat usaha oleh ibu-ibu? Ya, ayo. Buahnya, buah kelapa. Ya. Kemudian kerang, itu dari laut lagi ya, kerang dari laut lagi. Nah, cukup. Kemudian ibu-ibu, ini adalah apa ibu? Ini adalah bahan-bahan yang ada di sekitar ibu-ibu itu yang bisa kemudian nanti dibuat usaha oleh ibu-ibu. Ini ada ikan, ada rumput laut, ada buah kelapa, dan juga ada kerang. Nah, dari semua ini ibu-ibu, apakah ada yang sudah memulai usaha dari ini Bu? Oh, nggak ada, oke. Kemudian ibu-ibu, ya, dari apa yang ibu sebutkan barusan, kira-kira apa langsung menjual ikannya atau menjual rumput lautnya atau lain semacamnya? Jual ikannya ibu. Begini ibu ya, ketika ingin memulai usaha, ibu-ibu itu harus berpikirnya begini. Sudah ikan laut ada, kerang ada, kemudian pohon kelapa di desa Tondo ini memang banyak. Apakah hanya cukup membeli ikan kemudian dijual lagi, atau membeli kelapa dijual lagi, seperti itu ibu? Nah terus, nah begini ya, saya akan dorong ibu untuk berpikir juga. Pohon kelapa atau ikan ini bisa dibuat apa saja ibu ketika ibu menangkap, suami ibu menangkap di lautan, misalnya di laut, kemudian dibawa ke rumah. Nah, ikan itu selain dijual ikannya sendiri dan itu dijual, apakah ada kemungkinan ibu ikan itu dibuat sesuatu makanan lain kemudian dijual? Nah, itu yang saya maksud ibu. Bisa? Pernah ada yang buat makanan lain dari ikan? Nah, keripik ikan. Keripik ikan. Terus, ini yang dari ikan. Ada lagi? Iya sama ibu. Rumput laut juga, buah kelapa juga, kerang juga. Mungkin ada apa? Sapu dari ikan. Oh, sapu dari apa? Serabut kelapa ya. Sapu serabut kelapa ya, ini bagus ibu ya. Kemudian ayo lagi, ada lagi. Oh, kerajinan kerang, kerajinan kerang ini ibu dibuat sapu-sapu juga. Oh ya ya, dibuat apa? Bros itu kan yang diletakkan di celana ya Bu? Oh ya ya ya, di kerudung, oke ya, saya lupa ibu. Kemudian ada lagi? Oh nggak ada ya, terima kasih ya. Begini ibu-ibu, sekarang saya akan
mengajarkan ibu-ibu itu untuk ngumpul-ngumpul bersama di rumah misalnya, tidak hanya membicarakan orang lain. Sekarang saya akan berkelompok ya ibu. Coba bagian ketua kelompok di sebelah sana, satu, 3 orang bu, 3 orang ya, 3 orang. Kemudian ibu Sari di sana ketua kelompok apa, 3 orang juga. Buat 4 kelompok saja dulu ya, atau tambah lagi 5 orang ya, 5 orang. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Dari setiap kelompok itu terdiri dari 5 orang ibu-ibu. Oke ya, nih balpen yang kertas. Di situ tugasnya ibu-ibu itu menulis rembukan 5 orang ini, rembukan apa sekiranya yang bisa dibuat usaha. Maksudnya begini, rembukan seakan-akan kalian itu semua ingin memulai usaha. Rembukan dulu, kemudian tentukan dan tulis di kertas itu. Ya, tentunya ibu-ibu sudah pikirannya sudah ada kan, dari bahan ini, dari bahan itu, dari bahan itu. Inilah apa sebenarnya manfaat dari ikut pertemuan 2P2K kedua. Yuk mulai, saya beri waktu 5 menit. Oke ya ibu-ibu, cepat tulis. Oke ya, selesai. Oke, cepat ya, ternyata ya, nggak sampai 5 menit ternyata di pikiran ibu itu sudah ada. Ayo, mana kelompok 1? Oke, tuh kemudian untuk kelompok 2, terus giliran kelompok 3, kelompoknya Bu Sari ini. Kemudian oh iya, ini menarik. Ini kelompoknya siapa tadi? Oh ibu ketua kelompok ya, bagus. Ini Sarkoyo Putri. Ini ada Sarkoyo Putri ini, saya mau nanya apa nanti Sarkoyo Putri ini. Nah, ibu sudah semua kan ya? Benar? Ya, ibu sekalian sudah menempel di sini. Jadi begini sekarang, ayo kita bahas bersama-sama dari masing-masing usaha yang sudah ibu kita. Coba perhatikan ya. Pertama saya akan bahas mulai dari keripik ikan. Keripik ikan ini adalah hasil dari ibu-ibu semua untuk setelah rembukan untuk memulai usaha. Tentunya ibu-ibu itu kan tidak apa ya, bukan alasan kenapa ibu-ibu itu menentukan usaha. Ayo, apa alasan pertama ibu? Karena banyaknya ikan di ya. Kemudian muncullah ide untuk memulai usaha dari kerupuk ikan. Ini yang kami maksud itu. Begini ya, ikan ini sampai kapanpun di desa Tonduk itu tidak akan habis karena ikan dengan lautan. Ikan yang melimpah di Tonduk itu, masyarakat Tonduk ini harus bisa berpikir, harus punya pengetahuan, harus terampil untuk memulai usaha dari ikan itu sendiri bu. Begini, jika ikan dijual 1 kilo misalnya, berapa biasanya harganya? 15.000. Kemudian yang 15.000 itu, kemudian ikan yang 1 kilo itu ibu-ibu buat keripik, nambah tepung misalnya. Kira-kira kalau dijual lebih banyak hasilnya jual ikannya langsung atau dibuat keripik? Nah, itu yang kami maksud ya. Terima kasih, semoga nanti ini bisa dipraktikkan di rumah ibu ya. Kemudian dari kelompok kedua, kerajinan kerang. Sama halnya dengan ikan ibu-ibu. Ibu-ibu barusan kelompok 2 ini tidak mungkin menentukan kerajinan kerang ini tanpa alasan. Atau misalnya saya hidup di pegunungan yang tidak ada lautannya, kemudian saya punya ide kerajinan kerang, tidak mungkin kan? Ibu memiliki ide untuk kerajinan kerang, menjual kerajinan kerang ini, ibu karena ibu hidup di pesisir seperti sekarang ini ya. Terima kasih. Kemudian kelompok 3, serabut kelapa. Ya, serabut kelapa. Ibu-ibu tidak mungkin memiliki ide untuk menjual serabut kelapa jika di lingkungan ibu-ibu itu tidak ada
pohon kelapa ya, begitu ya. Ya, artinya begini ibu-ibu, memulai usaha itu bisa dengan cara memanfaatkan apa-apa yang ada di lingkungan kita. Tidak harus ikan, tidak harus kelapa, tidak harus kerang. Ini hanya sebagian contoh kecil saja ibu ya. Nanti ibu di rumah, nyampe di rumah ada ayam banyak misalnya, jual ayam goreng, ada sapi banyak, jual ayam sapi goreng misalnya itu ya, gitu ya. Kemudian ini yang terakhir, yang nomor 4, ini yang saya sendiri kebingungan, penasaran juga seperti apa. Sarkoyo Putri. Ini Sarkoyo Putri. Ayo kelompok 4. Sarkoyo Putri ini bahannya apa ibu? Kelapa. Ya terus kelapa di sini kelapa, di rondu ini kelapa juga banyak. Sarkoyo Putri. Kemudian apanya yang dibuat Sarkoyo Putri ini bu? Santannya ya, santannya. Jadi ibu-ibu sudah pernah mencoba. Nah, kemudian dijual ibu. Oh, hanya untuk dimakan sendiri. Ini makanan atau gimana? Makanan kesehatan, oke. Ya Putri ini apa? Ini hanya makanan untuk wanita atau bagaimana? Ya. Oh makanan. Oh ya. Sarkoyo berasal dari Pulau Putri. Wah ini luar biasa, ini kreatif. Dari apa yang saya sampaikan di sini, saya tulis ikan ini semacam itu akan membuka pikiran ibu, akan mengajar kepada ibu bahwa di lingkungan sekitar ini banyak memberi kesempatan bagi ibu-ibu, banyak memberi ide bagi ibu-ibu untuk memulai usaha. Jadi lingkungan kita, di halaman kita, bahkan misalnya di ladang kita itu sudah banyak ide, banyak yang banyak memberikan ide untuk memulai usaha, banyak kesempatan bagi ibu untuk berpikir bagaimana dari apa yang ada di sekitar kita itu untuk dijadikan uang. Begitu ya Bu Ibu ya.